Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Duljani, peserta Diklat Pencegahan dan Penanganan Stunting Regional 2 Bandung tahun 2021 angkatan 13. Saya merupakan pendamping sosial PKH Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya ingin memperagakan langkah 2 dari modul 2 tentang pengertian daripada stunting. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf pada kesempatan kali ini saya hanya bisa berjumpa melalui virtual seperti ini, karena ya seperti kita ketahui bersama bahwa pada masa sekarang kita sedang dalam kondisi darurat pandemi, sehingga pertemuan kelompok seperti biasa tidak bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan sih dalam beberapa waktu ke depan kita bisa kembali bertemu secara tatap muka seperti biasa dalam kondisi yang normal. Mudah-mudahan, amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang stunting. Ibu-ibu dan bapak mungkin pernah mendengar apa itu stunting. Stunting kayaknya sebuah kata yang sering kali terdengung dari berbagai informasi, baik di pamflet, kemudian di spanduk, bahkan ketika misalnya Bidan Posyandu kerap menyebut kata stunting. Nah, pernah kan Bu? Pernah mendengar istilah stunting? Tahu istilah stunting apa? Ibu? Bapak? Tahu istilah stunting apa? Hah? Belum? Masa belum? Kayaknya udah deh. Karena stunting ini sering, kalau misalnya ke puskesmas saja, kita sering ada banner misalnya. Banner, ex-banner biasanya itu ada tulisan stunting yang besar. Bagaimana cara mencegahnya, bagaimana cara menanganinya, dan lain sebagainya. Nah itu pernah, oh ibu pernah, oh iya, nah di mana Bu? Di mana Bu? Oh iya, di Bidan. Memang Bidan, benar. Kapan itu? Waktu posyandu kemarin. Baik. Iya, memang pada saat ini informasi tentang stunting itu cukup gencar, karena bagaimanapun juga stunting ini suatu kendala atau permasalahan yang harus kita pecahkan bersama-sama ya Bu ya, bukan sendirian, bukan saya sendiri sebagai pendamping PKH, ibu sendirian sebagai masyarakat biasa, saya sebagai warga biasa juga harus bersama-sama untuk mencegah stunting. Nah, kebetulan saya punya gambar ini Bu, Bapak Ibu. Nah ini lihat ya, kelihatan ya, ada A dan B. Ada yang tahu maknanya? Jadi pertama ada ini, ya katakanlah ini anak kecil Bu ya, anak kecil dalam posisi A di poin A di sini. Kemudian ada anak kecil yang kedua di posisi B. Nah ini katakanlah timbangan, ukuran meteran. Kalau di posyandu itu yang sering dipas di sini, dijeglet gitu di tembok itu. Nah itu kurang lebih seperti itu. Nah ini ada dua kondisi. Pertama kondisi A dan kondisi B, diwakili oleh si anak ini, kemudian anak ini. Kira-kira makna dari dua kondisi ini ada yang bisa membantu saya untuk menjelaskannya? Nah ini saya tempel di sini dulu ya. Ya Ibu, ada yang bisa menjelaskannya? Ini kondisi A dan kondisi B. Kondisi A seperti apa, kondisi B seperti apa? Ya Ibu, bisa? Jadi bareng-bareng saja ya Bu ya. Saya jelaskan di sini, kita jelaskan bersama-sama. Jadi pertama, kondisi A ini, si anak ini kondisinya lebih tinggi dari B. Kondisi si anak lebih tinggi dari B, kemudian B ini lebih rendah tingginya, tinggi badannya dari A. Nah seperti itu. Kita kembali ke sini. Ini kondisi A. Kalau boleh dibilang ini kondisi yang normal pada anak usia balita pada masa-masa itu. Kemudian ini kondisi B. Pada masa-masa ini ternyata dia tidak normal kondisi tinggi badannya, jadi lebih pendek daripada anak yang normal. Nah, kenapa bisa seperti ini? Jadi situasi ini adalah situasi yang harus diperhatikan benar-benar. Bisa jadi
kondisi yang terjadi pada anak di situasi B ini, dia terkena stunting. Nah, tadi yang kita bahas bareng-bareng, dia terkena stunting. Bisa jadi ya, meskipun pada hakikatnya yang ketika si anak ini tingginya tidak normal, ya bisa jadi dia hanya pendek biasa gitu, nggak stunting. Tapi ya bisa jadi juga dia terkena stunting ya. Jadi lebih baik kita fokuskan bahwa si B ini terkena stunting. Jadi ya lebih baik mencegah daripada kemudian kita telat untuk mengambil tindakan. Nah, kemudian sebenarnya apa sih stunting itu? Stunting, jadi stunting itu adalah kondisi di mana anak ini memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Di A dan B ini usianya ternyata sama, usianya sama, tapi si B ini lebih pendek tinggi badannya, begitu, dibanding kondisi tinggi badan anak usia normal lainnya. Jadi saya kebetulan punya tabel. Jadi ini tabelnya. Ini kondisi berdasarkan usia 1 tahun, 2 tahun berapa, 3 tahun berapa, 4 tahun berapa, 5 tahun berapa, dan 6 tahun berapa. Kelihatan ibu-ibu ya? Nah, ini mudah-mudahan bisa kelihatan. Jadi seperti ini tabel tinggi badan. Nah itu jadi risiko terjadi stunting seperti ini terjadi risiko lebih besar itu pada usia 1000 HPK. Ada yang tahu ibu HPK itu apa? HPK itu sejak si bayi, bukan si bayi ya, sejak janin masih dalam kandungan hingga usianya mencapai 2 tahun, itu masa-masa kritis, masa-masa yang cukup menentukan apakah si anak itu terlahir stunting atau tidak. Nah seperti itu ibu-ibu ya. Jadi mohon disikapi ketika si ibu-ibu mengandung, ibu-ibu hamil. Jangan ketika pada proses tahu bahwa ibu hamil, pusingnya harus menyediakan surat-surat dan lain sebagainya agar disetorkan ke saya, agar mendapatkan bantuan PKH, bantuan untuk komponen tambahan ibu hamil. Ya benar, itu benar, cuman yang lebih penting adalah bagaimana ibu menyiapkan nutrisi, bagaimana ibu menyiapkan nutrisi dan lain sebagainya. Stimulasinya nanti kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Yang penting bagaimana caranya adalah kebutuhan ibu hamil, nutrisi dan lain sebagainya itu terpenuhi agar tidak terjadi stunting. Begitu ibu-ibu. Nah sekarang sebelum memasuki pertemuan-pertemuan berikutnya, marilah kita bikin yel-yel dulu nih, biar agak semangat sebelum kita memasuki pertemuan-pertemuan yang berikutnya yang mungkin lebih menantang dan lebih menguras energi dan otak kita untuk lebih mengetahui lebih dalam tentang stunting dan bagaimana mencegah serta menanganinya. Ibu, siap? Bareng? Yel-yel dulu. Jadi yel-yelnya pertama, kalau saya berkata ingin anak sehat, ibu-ibu berikan gizi terbaik gitu. Jadi kalau misalnya saya berkata ingin anak sehat, berikan gizi terbaik. Kemudian stunting, no, kata ibunya gitu. Kemudian ketika saya berkata are you ready, nah ibunya jawab yes, 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 ha. Ya demikianlah pada pertemuan kali ini ibu-ibu. Demikian tadi kita sudah membahas tentang apa itu stunting. Jadi stunting, saya ulangi, stunting adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Meskipun begitu, yang namanya tinggi badan itu bisa jadi memang tidak stunting atau belum tentu stunting, tapi lebih baik kita sikapi bahwa si anak itu terkena stunting dulu daripada nanti kita telat untuk menyikapinya. Jadi kita ketahui dulu bahwa itu stunting meskipun belum tentu. Jadi stunting itu terjadi pada periode 1000 hari pertama kehidupan, 1000 HPK. Jadi itulah periode emas pertumbuhan dan perkembangan si anak. Jadi dimulai dari terbentuknya janin di dalam perut ibu hingga anak itu berusia 2 tahun. Demikian Bu ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.